Inna afdala ibadillahi yawmal qiyamah al-hammadun. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang paling utama nanti di akhirat adalah hamba-hamba yang banyak sekali memuji Allah dalam segala situasi dan kondisinya. Al-hammadun namanya. Itu para pemuji Allah yang senantiasa memuji Allah dengan berbagai macam kalimat-kalimat pujian, ucapan-ucapan pujian. Di antara ucapan-ucapan, kalimat-kalimat yang disebut dengan afdalul kalam namanya, atau ahabul kalam namanya. Kalimat-kalimat yang paling utama, kalimat-kalimat yang paling Allah cintai, yang paling Allah sukai adalah salah satunya kalimat-kalimat untuk memuji Allah. Yang paling penting dalam memuji Allah itu kita menyadari tidak ada perbuatan Allah, ketetapan Allah, keputusan Allah, kebijakan Allah yang tidak terpuji. Semuanya pasti baik. Tidak ada yang jelek, tidak ada yang buruk. Karena Allah itu Hamid. Nabi pernah bersumpah, Walladhi nafsi biyadihi. Demi diriku yang berada di tangan Allah. Kata Nabi, aku bersumpah. Tidaklah Allah memutuskan menetapkan sesuatu lil mu'mini, untuk orang mukmin, suatu keputusan, suatu ketetapan, namanya qadaan, suatu qada. Illa kana khairan lahu, melainkan itu baik untuknya orang mukmin. Bersawakno saja keputusan Allah, ketetapan Allah, kebijakan Allah kepada hambanya yang mukmin itu pasti baik untuk si hamba itu. Illa kana khairan lahu, melainkan adalah baik untuknya. Walaysa zalika li ahadin illa lil mu'min, dan itu tidak terdapat melainkan hanya bagi seorang mukmin. Apapun keputusan Allah, ketetapan Allah, kebijakan Allah, itu pasti baik. Itu hanya berlaku untuk orang mukmin. In asabathu sarra, jika dia mengalami suatu kebahagiaan, kesenangan, kegembiraan kerana mendapat sesuatu atau mengalami sesuatu atau terjadi sesuatu, senang, suka, gembira dia syakara, dia bisa bersyukur. Fakana khairan lahu, dan itu baik untuk orang mukmin. Karena syukur itu balik kepada orang mukmin. Siapa yang bersyukur berarti dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa in asabathu darra, jika dia ditimpa, orang mukmin ditimpa oleh suatu darra, suatu kemudaratan, sabara, lalu dia sabar. Fakana lahu khairan lahu. Fakana khairan lahu, itu pun bagus untuknya, baik untuknya. Berarti apapun keputusan Allah, jika dia mukmin, dia tidak akan berburuk sangka. Dia menerima. Man radiya falahu ridha. Siapa yang rida, dia mendapat keridhaan Allah. Siapa yang marah, Allah pun marah kepadanya. Jika Allah memutuskan kita tidak suka, kita mencapak, kita mengeluh, kita buruk sangka, nah kita mendapat hal yang sama. Ana inda zanni abdi bi, saya itu sesuai dengan persangkaan hamba saya kepada saya, kata Allah. Kalau dia menganggap keputusanku buruk, jadi buruk dia. Itu tergantung awaknya kan. Untuk itu yang harus kita pahami terlebih dulu, bahwa Allah itu Hamid, Maha terpuji, menunjukkan apapun
yang datang daripada Allah, lebih khususnya untuk kita hamba-hamba Allah, pasti baik. Karena Allah mustahil memperbuat yang buruk untuk hambanya. Walaupun kita yang mengalami merasa tidak suka, tidak senang, buruk dan jelek menurut awak. Kejelekan keburukan itu kan dek kita memandang buruk, memandang jelek, lantaran nafsu kita tidak suka. Karena nafsu itu suka kepada yang ketujuhnya. Yang tidak ingin susah, tidak ingin gelisah, tidak ingin cameh, tidak ingin takut, tidak ingin merugi, tidak ingin mengalami hal-hal yang tidak disenangi. Itu nafsu. Padahal, belum tu yang jelek, yang buruk itu. Buruk. Asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Al-Baqarah 216. Boleh jadi kamu tidak suka terhadap sesuatu. Tapi itu bagus untukmu, baik untukmu. Jadi perlu kita kedepankan bahasawaan kita kemukuan terlebih dulu. Saja terjadi jangan berprasangka buruk dulu. Itu yang pertama. Mustahil Allah akan melakukan keburukan untuknya. Masa Allah untuk hamba-hambanya berlaku buruk? Padahal Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tidak ada satupun ketetapan Allah itu terhadap hambanya yang mukmin, melainkan baik untuk si hamba itu. Bukan untuk Allah.